Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan stambuk F5512077. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah aplikasi sederhana dengan judul Screening Vaksinasi COVID-19. Kita masuk pada sistem aplikasi. Sistem yang dibangun adalah sistem sederhana yang menggunakan sebuah perangkat lunak untuk mempermudah Dinas Kesehatan dalam mengolah data-data sasaran vaksinasi. Aplikasi ini memiliki dua pengguna, yaitu admin dan Dinas Kesehatan sendiri. Untuk pengecekan login akan ditentukan oleh kolom sebagai yang merupakan sebuah kolom pada tabel login yang ada pada database. Nantinya, menu yang akan tampil setelah melakukan proses login akan berbeda dari dua entitas tersebut. Admin pada sistem ini dapat menggunakan program sebagai fungsi utama dari aplikasi ini. Seorang admin dapat melakukan pendaftaran sasaran baru, melakukan screening, melakukan observasi, serta mencetak formulir dan kartu vaksinasi yang ada. Pada pendaftaran sasaran baru, seorang admin dapat menginputkan nomor tiket, nama lengkap, nik, profesi atau kategori, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, dan jenis kelamin sasaran baru. Kemudian pada screening, admin akan melakukan wawancara terhadap sasaran baru untuk menanyakan riwayat penyakit yang sudah dicantumkan pada form screening. Kemudian pada tahap observasi, admin akan mengisi dosis keberapa yang dilakukan oleh sasaran tersebut. Setelah itu, admin akan mencetak sebuah formulir untuk diberikan kepada sasaran. Dinas Kesehatan pada sistem ini hanya dapat menggunakan program untuk kebutuhan pengambilan laporan data-data sasaran vaksinasi yang sudah terdaftar. Kita masuk pada analisa kebutuhan. Pengembangan sistem ini menggunakan pendekatan waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Metode ini dikembangkan dengan 5 proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Pada proses communication, pada kali ini pengembang melakukan observasi pada gerai vaksin terdekat serta salah satu petugas kesehatan yang melakukan vaksinasi. Dari hasil observasi, pengembang menghasilkan beberapa fitur yang ada seperti pendaftaran sasaran baru, screening, melakukan pencatatan dan observasi sasaran, mencetak formulir dan kartu vaksinasi, serta mencetak laporan. Pada proses planning, pengembang melakukan perencanaan estimasi waktu kerja, kebutuhan sumber daya, serta alur kerja. Pada perencanaan estimasi waktu kerja, pengembang merencanakan sistem tersebut jadi dalam waktu 1 minggu. Untuk kebutuhan sumber daya, pengembang mencari setiap sumber daya seperti gambar, warna, dan kebutuhan yang lainnya melalui internet. Dan untuk alur kerja, pengembang merencanakan pekerjaan akan dimulai dari pengumpulan sumber daya, pembuatan tampilan, pengimplementasian, dan berakhir di percobaan sistem, yang dalam prosesnya mengalami beberapa yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kemudian pada proses modeling, pengembang melakukan perancangan database dan tampilan dari sistem dan perangkat lunak yang dikembangkan. Database yang ada dibuat dengan 4 tabel, diantaranya tabel login untuk data login, tabel sasaran untuk data sasaran, tabel screening untuk data riwayat penyakit yang diderita sasaran vaksinasi, dan tabel observasi untuk data akhir dari sasaran sebagai penunjang apakah sasaran dapat melakukan vaksinasi atau tidak. Untuk tampilan, pengembang melakukan desain
Tampilan utama adalah sebuah halaman login. Dilanjutkan untuk 5 desain tampilan menu admin. 1 format laporan admin, 1 format formulir, dan kartu vaksinasi. Setelah itu dilanjutkan dengan mendesain 1 desain tampilan menu dinas kesehatan dan 1 format laporan data sasaran vaksinasi. Lalu dari semua perancangan tersebut diimplementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang kali ini pengembang menggunakan bahasa Pascal dengan bantuan software Embarcadero Delphi 10.3. Kemudian pada proses construction, pengembang melakukan uji coba menggunakan metode black box. Yang ada pada prosesnya terdapat beberapa error dan harus dilakukan pengubahan kode yang pada akhirnya menghasilkan program yang dapat berjalan tanpa ada menghasilkan pesan error. Kemudian yang terakhir, pada proses deployment, pengembang tidak melakukan penyebarluasan dan pengimplementasian secara umum karena keterbatasan fitur yang setelah dipikir-pikir kurang sesuai dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Baik, kita masuk pada perancangan sistem. Di sini yang pertama ada flowchart. Nah, flowchart untuk halaman login itu dimulai dari start, kemudian input username dan password. Nah, di sini ada sebuah kondisi, jika username dan password benar, maka form dashboard akan tampil. Namun jika salah, maka akan dikembalikan untuk mengisi username dan password. Selanjutnya ada cetak formulir dan kartu. Sini dimulai dari input nomor tiket dan NIK, kemudian ada sebuah kondisi. Jika nomor NIK dan nomor tiket benar, maka formulir akan dicetak. Namun jika salah, maka akan mengembalikan untuk menginput nomor NIK dan tiket kembali. Kemudian ada layanan dan screening. Nah, pada flowchart layanan screening ini kita mulai dari start, kemudian kita masukkan input data daftar sasaran baru. Kemudian ada sebuah kondisi, jika data sudah terisi atau data sudah benar, maka akan tersimpan ke dalam database. Namun jika masih ada yang kosong atau yang keliru, maka sistem akan mengembalikan untuk menginput data daftar sasaran baru kembali. Kemudian setelah disimpan ke dalam database, dengan otomatis sistem akan menampilkan form screening. Nah, form screening, kemudian data screening diinputkan. Di sini lagi ada sebuah kondisi, jika data sudah terisi semua, maka data disimpan ke dalam database. Namun jika belum atau masih ada yang kosong, sistem akan mengembalikan untuk menginputkan data kembali. Nah, jika benar data disimpan ke dalam database, kemudian sistem akan otomatis menampilkan form observasi atau form pencatatan observasi. Kemudian di form ini kita juga menginputkan data. Nah, setelah kita menginputkan data, di sini ada sebuah kondisi, jika data sama dengan 1 atau data sudah terisi semua, maka data disimpan ke dalam database. Namun jika tidak, maka sistem akan mengembalikan untuk menginputkan data kembali. Kemudian selesai. Nah, kemudian di sini ada activity diagram. Untuk login itu dimulai dari admin. Kemudian admin menginputkan username dan password, sistem akan memverifikasi. Jika benar, maka form dashboard akan tampil. Namun jika salah, sistem akan mengembalikan
kepada admin untuk menginputkan username dan password yang benar. Kemudian yang kedua, layanan dan screening. Dimulai dari admin, kemudian sistem menampilkan form pendaftaran sasaran, kemudian admin menginputkan daftar data sasaran. Di sini ada sebuah kondisi, jika data telah terisi semua dan benar, maka data akan tersimpan ke dalam database. Namun jika salah, maka sistem akan menampilkan form pendaftaran sasaran baru dan admin akan menginputkan data kembali. Kemudian jika benar, data langsung tersimpan ke dalam database, kemudian sistem akan menampilkan secara otomatis form screening. Lalu admin akan menginputkan data screening kembali. Jika data telah terisi semua dan benar pada kondisi ini, maka data akan tersimpan ke dalam database. Namun jika salah, maka sistem akan otomatis menampilkan kembali form screening atau admin akan menginputkan data screening kembali. Nah, setelah data tersimpan ke dalam database, sistem akan menampilkan secara otomatis form pencatatan dan observasi. Kemudian admin akan menginputkan dosis vaksinasi. Jika data telah terisi semua dan benar, maka data akan tersimpan ke dalam database. Namun jika salah, maka sistem akan menampilkan kembali form pencatatan dan observasi, atau admin akan menginputkan kembali data dosis vaksinasi. Kemudian sistem selesai. Di sini ada activity diagram cetak. Kemudian di sini dimulai dari sistem, kemudian sistem menampilkan form pencarian data, kemudian admin akan menginputkan nomor tiket dan NIK. Kemudian masuk pada sebuah kondisi, jika data dan NIK tersebut benar, maka data akan dicetak. Namun jika salah, akan muncul tampilan pesan data tidak sesuai, kemudian menampilkan form pencarian data kembali, atau admin akan menginputkan data nomor tiket dan NIK kembali. Kemudian sistem selesai. Nah, kita masuk pada data flow diagram atau yang dikenal dengan DFD. Nah, di sini DFD level 0 atau diagram konteks. Di sini admin akan melakukan login. Terus jika verifikasinya benar, maka admin akan mengakses layanan dan screening. Namun jika gagal, akan kembali ke admin. Kemudian admin akan menginputkan data sasaran baru. Nah, dari layanan dan screening ini, itu mengirim hasil screening dan status sasaran ke dalam form cetak form dan kartu vaksinasi. Dan juga layanan dan screening ini mengirim data keseluruhan screening dan biodata user ke dinas kesehatan atau laporan dinas ke kesehatan. Kemudian kita masuk pada DFD level 1. Di sini ada 4 entity. Pertama login, daftar sasaran baru, screening, pencatatan dan observasi. Nah, di sini admin akan memasukkan username dan password. Kemudian form ini akan mengecek data admin ke dalam database. Kemudian database akan ke form, sehingga dari
data ini, username dan password benar, maka admin dapat mengakses daftar sasaran baru, screening dan pencatatan observasi. Kemudian admin akan menambahkan data sasaran baru pada daftar sasaran baru. Lalu admin menginputkan data screening sasaran. Setelah itu admin akan admin juga dapat mencetak formulir atau kartu, dan admin akan mengirim laporan ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini use case diagram ini ada admin mengakses login, kemudian admin mendaftarkan sasaran baru, kemudian admin juga melakukan screening, pencatatan dan observasi, dan melakukan pencetakan form dan vaksinasi. Dan admin juga memberikan laporan kepada Dinas Kesehatan. Baik, kita langsung saja menjalankan aplikasi sederhana screening vaksinasi COVID. Kita masuk sebagai admin dengan username dan password yang sudah ditentukan dalam database. Kita login. Nah, kemudian di sini ada tampilan sebuah information bahwa kita login berhasil. Oke. Nah, di sini form dashboard, screening, kemudian kita pilih layanan dan screening untuk melakukan vaksinasi. Nah, di sini kita klik tambah, dan nomor tiket akan terinputkan secara otomatis. Kita ketikkan nama lengkap, nik, profesi atau kategori sebagai masyarakat umum, tanggal lahir, jenis kelamin laki, tempat domisili Donggala, dan kita klik daftar, dan akan muncul information data berhasil terdaftar. Kita oke. Nah, di sini data nik dan nama kita terinputkan secara otomatis. Kita mengisi beberapa tabel screening. Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat seperti sesak nafas, bengkak dan urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya karena vaksin? Tidak. Reaksi tidak semua. Tidak. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini akan muncul information data berhasil diinput. Ya, oke. Nah, pada form pencatatan dan observasi ini, sini sudah terinputkan secara otomatis data yang kita masukkan dari pendaftaran sasaran baru dan status kita dalam melakukan screening. Nah, status kita itu di sini. Ini akan terinputkan otomatis apakah kita lanjut vaksinasi atau vaksinasi kita ditunda. Ini kita masukkan dosis pertama. Kemudian kita klik simpan. Dan muncul information data berhasil tersimpan. Oke. Kita bisa lihat di sini data yang sudah kita inputkan sudah masuk. Kemudian kita cetak form. Nah, di
arahkan ke laporan dan cetak kartu vaksinasi. Nah, untuk kita mencetak formulir, kita klik ini. Nah, di sini akan muncul sebuah form untuk melakukan data mana atau formulir sasaran yang mana yang ingin dicetak. Kita tinggal inputkan nomor tiketnya, dan nicknya. Kemudian kita cetak form. Nah, formulir akan tercetak secara otomatis. Nomor tiket, nomor NIM, dengan NIK, syarat umum, dengan status lanjut vaksinasi. Kemudian kita close. Kemudian kita coba cek kartu vaksinasi. Nah, di sini kita sudah mempunyai kartu yang siap dicetak. Ada tanggal 3/1/2022, nama lengkap, NIK, donggala, alamat, tanggal lahir, Islami, nomor handphone, dan dosis pertama. Kemudian kita close. Kemudian di sini ada laporan data, kita klik. Nah, di sini data yang sudah kita masukkan tadi akan dilaporkan ke dalam laporan data setoran ini. Sudah kita masukkan tadi. Close. Keluar. Nah, kita logout. Kita masuk, kemudian kita masuk lagi sebagai dinas kesehatan. Login. Sini jika passwordnya salah, maka tampilan pokoknya seperti ini. Pastikan password yang Anda masukkan benar. Nah, itu passwordnya yang kita masukkan salah. Kita masukkan passwordnya yang benar. Login. Kemudian akan muncul sebuah information, login berhasil sebagai dinas kesehatan. Kemudian kita OK. Maka form utama dari dashboard admin. Nah, jadi kita tinggal melihat, dinas kesehatan dapat melihat laporannya melalui loginnya tersebut. Kita klik. Nah, di sini dinas kesehatan bisa melihat data-data atau laporan data sasaran yang sudah terdaftar untuk melakukan vaksinasi. Oke, sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan perkataan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.